Habatus Renungan Harian Anak. Hai adik-adik semua, bertemu kembali kita dalam Renungan Anak Habatus. Hari ini kita belajar dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 sampai yang ke-42. Adik-adik, tulah ke-10 akhirnya diberikan Allah kepada bangsa Mesir karena Raja Fir'aun masih berkeras hati. Pada tengah malam, Tuhan Allah membunuh semua anak-anak sulung yang ada di tanah Mesir. Mulai dari anak raja sampai dengan anak-anak orang biasa. Bahkan anak sulung ternak mereka pun ikut mati. Yang terluput hanya anak-anak orang Israel di mana rumah mereka sudah diberi tanda, yaitu ada darah yang dioleskan di ambang pintu rumah mereka. Tuhan tidak membunuh anak sulung di mana rumah itu ada tanda darah domba yang sudah dioleskan. Tetapi di rumah-rumah yang tidak ada tandanya, Tuhan membunuh semua anak sulung yang ada di rumah-rumah itu. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang terluput. Terbangunlah Fir'aun pada malam itu, dan dia melihat ternyata anaknya pun tidak terluput dari kematian. Anak sulung yang dia sayangi, yang dia kasihi pun juga ikut meninggal. Lalu dengan segera dia memanggil Musa dan Harun. Dia mengatakan kepada mereka berdua supaya segera membawa pergi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka diminta untuk segera meninggalkan tanah Mesir beserta dengan seluruh bangsa dan semua kambing domba dan harta mereka yang mereka miliki. Mereka harus bawa pergi keluar dari tanah Mesir. Orang-orang Mesir pun juga mendesak bangsa itu untuk segera pergi dari tanah Mesir. Karena mereka takut, jangan-jangan mereka ikut mati oleh karena perbuatan Tuhan Allah mereka yang ingin membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka takut mereka mengalami kematian seperti anak sulung mereka. Mendengar kabar itu dan perintah itu, dengan segera orang-orang Israel mempersiapkan diri untuk pergi meninggalkan tanah Mesir. Mereka tidak sempat mempersiapkan bekal, jadi mereka hanya membawa adonan roti tidak beragi yang mereka simpan dan mereka bakar untuk bekal di dalam perjalanan. Tapi luar biasanya bahwa Tuhan Allah tidak membiarkan mereka pergi dengan tangan kosong, tetapi Tuhan Allah menggerakkan orang-orang Mesir untuk berbaik hati, memberikan emas, perak, dan kain-kain dan bekal kepada mereka. Kita lihat pada ayat yang ke-35 dan 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Nah, adik-adik, jadi dari cerita ini kita belajar bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan Allah menepati janjinya dan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Bahkan mereka tidak dibiarkan pergi dengan tangan kosong, tetapi Tuhan memberkati mereka melalui orang-orang Mesir yang memberikan dan berbaik hati kepada mereka, memberikan banyak pemberian kepada mereka untuk menjadi bekal dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Dan kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, oleh karena kita berserah kepadanya, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita dengan cara Tuhan, Tuhan akan menolong kita dengan caranya Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita dalam
kesusahan, kita dalam kesedihan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan Tuhan akan memakai siapa saja untuk menolong kita dari segala persoalan dan permasalahan kita. Jadi, apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita hanya tetap setia kepadanya, berserah dan berdoa hanya kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan bertindak dan menepati setiap janji-janjinya. Nah, adik-adik, itu pelajaran yang kita bisa dapat hari ini, bahwa akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Semuanya oleh karena Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, sanggup melakukan segala perkara yang melampaui apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Kita akan berdoa bersama-sama, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kehidupan kita. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami belajar bahwa Engkau Tuhan selalu menepati janji-Mu, dan Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami di dalam kesulitan kami, tetapi Tuhan akan berikan jalan keluar, bahkan memberkati kami, menolong kami melalui orang-orang di sekitar kami yang bahkan tidak kami pikirkan. Tuhan pakai mereka untuk menolong kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya dan berserah kepada Engkau, karena kami tahu di dalam Engkau kami boleh mendapat pertolongan, kami boleh terus berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan terus menolong kami jadi anak-anak yang memuliakan nama-Mu, yang terus mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus